kalaupun benar bahwa ada cawe-cawe Pak Jokowi ya, makanya sesuai judul saya tadi, jangan merendahkan tukang kayu. Pohon beringin yang sangat kuat itu pun akhirnya juga bisa ditebang oleh siapa? Ya oleh tukang kayu yang punya kapak, yang punya gergaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Sabtu kemarin sebenarnya ada berita penting. Sayangnya baru rekaman videonya itu dirilis hari Minggu dan baru viral hari ini. Jadi insya Allah Anda semua tidak terlalu ketinggalan berita ini, yaitu tentang mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto. Di akhir video nanti saya tampilkan cuplikan pidato lengkap dari Pak Airlangga Hartarto tersebut. Kenapa ini penting? Yang pertama, karena ini adalah sangat mendadak. Bahkan internal dari Partai Golkar di kalangan DPP seperti Mas Doli juga mengaku tidak ada pemberitahuan atau tanda-tanda sebelumnya. Yang kedua, tentunya apa? Ya mengundang spekulasi terutama dari lawan politik. Tapi anehnya ini dimanfaatkan lagi untuk membranding dirinya lebih baik. Siapa lagi kalau bukan PDIP? Cuman secara spesifik saya tidak mendapatkan pernyataannya. Cuman dari komentar-komentar para pendukungnya, mereka justru menggunakan kasus ini untuk membuat PDIP menjadi semakin membusungkan dada. Kenapa? Salah satu spekulasi yang paling mungkin adalah adanya cawe-cawe atau intervensi politik dari Pak Jokowi terhadap partai. Apalagi Mas Hasto dulu kan pernah menyampaikan bahwa ada rencana dari Pak Jokowi untuk mengambil alih partai PDIP, bahkan juga Golkar. Sepertinya hal ini sekarang digunakan untuk membuktikan teori tersebut atau tuduhan tersebut, yaitu adanya cawe-cawe atau intervensi kekuasaan atau intervensi politik. Saya melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri terkait dengan dinamika politik nasional, ya khususnya yang sangat mengejutkan bagi kami adalah berita mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto. Beliau sosok komunikator yang baik dan membangun kerjasama politik yang baik di dalam pilkada. Kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, P3, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional. Nah, sehingga hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu, dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga terkait dengan kepemimpinannya. PDI Perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi kekuasaan itu dilakukan yang tujuannya adalah untuk mengkerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, ketegangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, kemudian persoalan terkait dengan kelas menengah
tidak adanya supremasi hukum, maka kami mengkhawatirkan hal-hal itu akan membawa dampak yang kurang baik, termasuk di dalam perekonomian nasional kita. Sebagai partai politik, PD Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain, tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu. Yang kedua adalah spekulasi mengenai kemungkinan ini ada hubungannya dengan kasus. Saya lupa nama kasusnya, tapi dari beberapa pemberitaan Pak Airlangga Hartarto ini pernah dipanggil oleh kejaksaan. Dan poin ketiga ini juga penting, yaitu merebaknya isu seperti habis manis sepah dibuang. Kemarin sudah mengantarkan Pak Prabowo, sekarang kekebalan hukumnya dicabut. Tapi saya lebih perhatikan poin yang kedua yang dimanfaatkan oleh PDIP. Mengapa PDIP akhirnya merasa seperti menepuk dada? PDIP menyampaikan secara implisit bahwa partainya lah yang paling kebal yang tidak bisa diotak-atik oleh kekuasaan. Jadi mereka menyatakan prihatin apabila memang benar ada intervensi politik, intervensi kekuasaan terhadap mundurnya Pak Airlangga Hartarto ini. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa kamilah partai yang sampai saat ini masih solid, masih kuat, tidak bisa diotak-atik oleh kekuasaan. Tetapi saya juga punya argumen, memang benar kekuasaan politik tidak bisa mengotak-atik dari kedaulatan PDIP. Tetapi faktanya menurut saya rakyat telah bisa mengotak-atik PDIP, yaitu mendegradasi dari suara perolehan pileg. Dan yang lebih penting lagi, capres dan cawapres yang diusung oleh PDIP ternyata tidak laku alias tidak bisa menang. Itu kan berarti rakyat sudah mencampuri secara tidak langsung soliditas, kredibilitas dari partai PDIP. Meskipun mereka menyatakan bahwa kekalahan itu adalah karena adanya kecurangan. Jadi menurut saya PDIP tidak perlu berbangga hati, menepuk dada karena merasa partainya paling kuat, tidak bisa diotak-atik oleh kekuasaan. Tapi yang saya lihat mulai dipereteli secara halus atau digembosi. Ya tinggal Anda buktikan di pilkada ini. Ini adalah pembuktian terakhir. Kalau di pilkada ini ludes dan Anda tidak bisa merubah sikap, bisa jadi di pemilu 5 tahun mendatang suara PDIP akan semakin turun. Apapun yang terjadi pada Golkar, saya tidak berani berasumsi ya, karena Pak Airlangga menyampaikan ada kepentingan, ada alasan pribadi. Dan hari Senin Pak Airlangga Hartarto juga tetap bekerja, ada di IKN, jabatan beliau masih tetap sebagai Menko Perekonomian. Jadi spekulasi yang berkembang ya monggo saja. Bahkan ada yang bilang para pengamat, kita lihat apakah benar-benar ada cawe-cawe Pak Jokowi di sana, yaitu nanti dari siapakah yang jadi PLT-nya. Kita tidak perlu sudan. Bahkan ini ada yang lebih keras lagi, kemungkinan nanti yang mengganti Pak Airlangga adalah Mas Gibran. Ya bagi saya tidak ada masalah selama nanti melalui proses yang benar. Tetapi juga ada isu bahwa akan terjadi munaslup, musyawarah nasional luar biasa, karena secara agenda musyawarah nasional dari Partai Golkar ini baru akan diadakan pada bulan Desember. Jadi memang pengunduran diri Pak Airlangga yang mendadak ini pastinya akan menimbulkan banyak spekulasi, terutama dari lawan-lawan politik. PDIP menyampaikan keprihatinan, tapi di sisi lain secara implisit mereka bertepuk dada, mereka menepuk dada. Saya adalah partai yang tidak bisa diotak-atik oleh kekuasaan. Tetapi saya ulangi lagi seperti tadi saya sampaikan, ternyata PDIP bisa diotak-atik oleh rakyat. Kalaupun benar bahwa ada cawe-cawe Pak Jokowi ya, makanya sesuai judul saya tadi, jangan merendahkan tukang kayu. Pohon beringin yang sangat kuat itu pun akhirnya juga bisa ditebang oleh siapa? Ya oleh tukang kayu yang punya kapak, yang punya gergaji.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pribadi bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerja sama membantu membesarkan partai yang kita cintai bersama. Saya yakin seluruh prestasi yang telah kita capai bersama sejauh ini akan terus dilanjutkan dengan lebih baik lagi. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Kepada para senior Golkar khususnya Bapak Yusuf Kala, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Agung Laksono, serta Bapak Muhammad Hatta. Saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan bimbingan yang diberikan kepada kami. Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kebanggaan saya atas dukungan dan persahabatan yang tulus selama ini. Hanya terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini. Khususnya kepada kader dan simpatisan Partai Golkar, saya menghimbau untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimisme. Saya yakin Partai Golkar akan terus melangkah ke depan dan memberi
kontribusi positif bagi tanah air yang kita cintai. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Saya yakin dengan kebersamaan yang erat, Indonesia akan menjadi negeri yang semakin membanggakan kita semua. Sebagai penutup, perkenankanlah saya untuk mengutip satu bait dalam himne Partai Golkar. Hiduplah golongan karya, semoga Tuhan selalu melindunginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.